Pemirsa, satu unit mobil sedan mewah yang dikendarai oleh seorang pria menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Kemudian peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan M. Yamin, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, Senin sore ini sedang diselidiki oleh polisi. Video amatir warga merekam kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 mobil di Medan, Sumatera Utara. Warga yang tersulut emosi akibat kecelakaan berusaha mengeluarkan pengemudi sedan mewah dari mobilnya untuk meminta pertanggungjawaban. Kecelakaan berawal saat pengemudi mobil sedan mewah tersebut menabrak spion minibus. Saat diberhentikan, pengemudi berupaya kabur. Lalu pengendara mobil sedan juga menabrak minibus, betor, dan sepeda motor. Menyenggol banyak beberapa mobil, ada sekitar 5-6 mobil, ada juga becak, ada juga sepeda motor. Namun kita belum masih identifikasi ini, Pak. Terus ada korban jiwa nggak? Negatif. Korban jiwa nggak ada. Ya? Hanya kerusakan material aja. Oh, material ya. Berarti yang melibatkan berapa mobil, Pak? 6 mobil. Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi ke unit Lantas Polsek Medan Timur. Tidak ada korban akibat kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Said, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta polisi menangkap pelaku perusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Polisi telah mengamankan 1 orang pelaku. Gubernur Jawa Barat merespon beredarnya video bobotoh merusak Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak stadion GBLA mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku perusakan. Dan saat ini, 1 orang pelaku telah diamankan dan diperiksa oleh polisi. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut, banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan, seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Jan Hua bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan itu untuk membahas terkait pengembalian sejumlah barang bukti yang sempat ditahan oleh CV Sentosa Sil. Jan Huadiana tersangka kasus dugaan penggelapan ijazah milik mantan karyawan CV Sentosa Sil meminta maaf atas perbuatannya. Melalui kuasa hukumnya Elok Dwi Kaca, Diana menyadari kesalahan atas tindakan penahanan ijazah para mantan pekerja dan mengaku menyesal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kini Diana telah menyerahkan seluruh ijazah tersebut kepada pihak kepolisian dan berniat mengembalikan seluruh dokumen yang sempat ditahan. Kalau dari pendataan kami kurang lebih milik dari 35 mantan karyawan. Jadi kalau terkait motivasi yang disampaikan oleh Bu Diana, jadi Bu Diana ini menyampaikan bahwa untuk pekerja-pekerja yang
bekerja di tempatnya beliau ini kan seringkali itu keluar masuk kerja cuma 3 hari kemudian keluar. Nah, Bu Diana ini khawatir kalau ada yang melakukan tindakan pencurian, pengrusakan barang di lokasi tempat usaha beliau. Maka beliau menahan dokumen kependudukan itu hanya sebagai jaminan bahwa nantinya kalau mereka keluar tidak ada barang yang dicuri, tidak melakukan pengrusakan di tempat area beliau. Namun pengembalian dokumen kependudukan ini ditolak oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji karena proses hukum penahanan dokumen yang dilakukan Jan Huadiana telah ditangani pihak kepolisian. Ya, kita memberikan saran karena ini sudah berproses di Polda Jawa Timur dan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Barang bukti yang diserahkan ini ya diserahkan ke Polda, jangan ke saya. Karena kita sudah tidak punya suatu kewenangan dan kita menghormati suatu instansi di mana mereka sudah berproses di sana. Karena pengembalian dokumen ditolak oleh Wakil Wali Kota Armuji, pengembalian dokumen diambil alih kuasa hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pelaku pemalsuan produk kosmetik di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menjual kosmetik dengan bahan berbahaya di sejumlah toko online hingga meraup untung miliaran rupiah. Polisi membongkar praktik penjualan kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 orang ditangkap dalam kasus ini. Puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar juga disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan merek kosmetik terkemuka dan mengganti isinya dengan bahan tiruan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli melalui toko online dan berbahaya bagi kesehatan kulit. Selama 2 tahun beraksi, para pelaku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Menjual online dengan nama Toko Pusat Glowing Store. Jadi dia memproduksi, kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat membeli produk kosmetik dengan memeriksanya secara teliti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, manajemen PT Garuda Indonesia melaporkan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia ke Polda Metro Jaya terkait rumor kebijakan direksi yang merekrut dan menempatkan sejumlah mantan karyawan grup Lion Air. Perwakilan dari Asosiasi Pilot Garuda pun sudah mengklarifikasi ke pihak kepolisian. Serikat pekerja seperti Asosiasi Pilot Garuda, Serikat Karyawan Garuda Indonesia, dan Ikatan Awak Kabin Kru Garuda Indonesia dilaporkan pihak manajemen ke Polda Metro Jaya. Hal ini berkaitan dengan siaran pers mengenai rumor kebijakan direksi yang merekrut dan menempatkan sejumlah karyawan grup Lion Air dalam struktur manajemen perusahaan. Menurut anggota Serikat Pekerja, perekrutan dari pihak manajemen harus melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang bertujuan demi menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, adanya rumor yang beredar di media sosial. Jadi kami saat itu hanya memverifikasi ke manajemen, yang sampai saat ini belum ada jawaban secara formal ke kami. Kira-kira. Demi menjaga keberlangsungan bisnis aviasi negara, Asosiasi Pilot Garuda meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir serta pemegang saham untuk segera mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Garuda Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Batas usia hingga syarat good looking dilarang dijadikan syarat mencari pekerjaan. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan
untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah sulitnya mencari pekerjaan, Presiden Prabowo Subianto bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tetapi juga tambahan alokasi bantuan sosial. Dan berikut adalah daftar paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara. Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos, kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan. Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini, batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 50 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun, seiring peningkatan usia harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima, namun harus melalui kajian mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal. Termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri.